iseng nggak tahu juga kenapa jadi direkam. Niatnya pengen bikin YouTube tapi nggak tahu kontennya apa. Jadi ya udah coba rekam dulu aja. Mungkin nanti bakal dapet ide konten yang konsisten. Gua Riza, by the way, kenalin, tinggal di Banjarmasin dan ya punya kerjaan yang lumayan oke. Idaman mertua lah ya, jadi pegawai negeri. Cuman ya gak tahu sih, kayak sedikit agak membosankan. Jadi pengen coba cari kesibukan lain ya. Ya udah, iseng lah beberapa hari yang lalu, nggak beberapa hari juga sih, beberapa minggu coba buat jadi driver salah satu aplikasi online, sebut aja lah ya Maxim. Tapi karena ya emang niatnya setengah-setengah, jadi ya udah bikin akun terus jalan gitu kan. Nggak beli jaketnya juga, nggak beli helmnya juga, jadi akunnya masih akun biasa. Ternyata baru tahu bahwa ternyata di Maxim, nggak tahu sih ya kalau yang akunnya udah upgrade, tapi kalau yang akun yang masih biasa seperti yang punya gua itu rentan banget ternyata kena orderan fiktif. Jadi pernah hari pertama banget nyobain jadi driver Maxim, terus dapat orderan lah ya kan. Dia minta dibeliin macam-macam tuh, minta dibelikan susu, terus sirup segala macam gitu. Terus tiba-tiba di tengah-tengah orderan lagi di pesenin gitu kan, ternyata dia merubah di aplikasinya ada tambahan lagi top up GoPay gitu. Terus ya kebetulannya waktu itu emang gak cukup buat ngisi saldonya sih gitu kan. Terus dibilang nih sama si customernya, sama si kliennya, pengen di top upin. Terus gue bilang kan, mohon maaf kak, ini kebetulan saldonya gak cukup buat top upin GoPay. Kalau enggak gini aja, saya belikan susunya sama sirupnya, diantar ke rumah kakak, dan nanti dari rumah kakak aku ambil uangnya buat top up ke Indomaret atau Alfamart terdekat, kayak gitu. Itu logis dong solusinya. Tapi dia nggak mau banget, nggak mau sama sekali. Pokoknya dia malah nyuruh untuk ngutang dulu kayak sama siapa, sama saudara gitu, atau pulang dulu ke rumah ngambil uang. Waduh kak, aku bilang rumah aku jauh, agak repot dong ya kan kalau mau pulang dulu. Kan solusi yang gue kasih udah paling pas tuh. Terus tetap gue paksa kan, ya udah gini aja kak, aku ke rumah kakak dulu buat ngantar susunya gitu. Gak direspon tuh di chat. Sampailah di titik itu. Terus kak, gue bilang, ini udah di depan rumah, bukan, ini sudah sampai di titiknya, kayak gitu, rumahnya yang mana. Terus dia bilang udah, di cancel aja karena gak sesuai sama pesanan. Terus gue nanya dong, lah susunya gimana nih, udah dibeli nggak diganti kak? Enggak, katanya gitu. Terus gue telepon dong, berapa kali di reject, akhirnya di blok lah ya. Oke.
Terus nggak jauh dari situ ada bapak-bapak berdiri di depan rumahnya, kayaknya lagi bersih-bersih deh. Terus ya udah gue tanya, Pak, kenal nggak sama mas yang ini? Gue tunjukin kan nomor foto WhatsAppnya. Oh nggak kenal mas, katanya gitu. Terus kenapa? Dia bilang, ya gue cerita lah gini gitu kan. Terus dia bilang gini sama bapak itu, mas tau nggak, mas ini hari ini orang yang keenam yang nyasar ke sini gara-gara pesanan fiktif. Oh iya, gue bilang. Jadi ini emang sindikat gitu kan, kayaknya. Jadi emang udah pesan random aja. Jadi setelah diteliti di aplikasinya itu dia rumahnya di mana, terus pesan Indomaret atau Alfamartnya itu di titik mana yang jauh biar ongkirnya gede dan menarik untuk dipilih kayak gitu. Tapi padahal kalau dilihat lagi polanya sama tuh, pengen dibeliin barang ini mirip-mirip lah gitu. Jadi ya termasuk pengalaman yang kaget juga sih, karena tiba-tiba jadi driver kan ya, pengalaman juga sih. Terus ternyata ada lagi sih jenis penipuannya yang lain. Penipuannya itu dia order makan, terus kebetulan banget lagi juga nih saldonya lagi nggak cukup. Kak, aku bilang kalau aku nalangin nggak cukup nih saldonya. Kalau misalnya aku fotokan kode kris warungnya terus kakak langsung bayar sendiri gimana gitu. Dia marah-marah dong. Apa itu aturan dari mana, itu nggak pernah yang kayak gitu-gitu, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bahas sedikit lah, soalnya yang kemarin kan customernya fine aja, nggak masalah, aku bilang kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya dia marah-marah, ya udah nyuruh cancel. Tapi kan karena udah aku terima orderannya, yang bisa cancel kan cuman si customer ya, nggak bisa kak, aku bilang. Yang harus cancel dari kakaknya kayak gitu. Terus dia nggak ngebales. Tiba-tiba ya udah ada notif sendiri bahwa pesanan di cancel kayak gitu. Nah, nggak berapa lama dari situ ada yang nelfon, foto WhatsAppnya logo Maxim, terus namanya itu Maxim Konsultan kalau nggak salah. Ya udah ditelepon kan, diangkat kan, ini dengan driver Maxim ya, katanya gitu. Oh iya pak, gimana pak, tadi ada ini ya, nerima orderan atas nama Renata ya. Terus yang tadi ini gue pikir kan, oh iya pak, ada pak. Kenapa pak? Itu dibeli ininya, pesanannya. Nggak sempat pak, soalnya saldonya ini nggak cukup, gue bilang kan. Oh iya mas, bentar aja, nggak usah dibeliin, soalnya itu tuh fiktif, katanya gitu. Kita udah terima laporan dari 5 driver yang berbeda di sistem, itu semuanya orderannya fiktif kayak gitu. Oh iya pak, iya gitu kan. Ya udah nih, dipikir udah beres nih kan, ditutup teleponnya tuh. Gue keliling lagi tuh, nggak berapa lama telepon lagi dia, mas ini akun Maximnya belum prioritas ya? Iya belum pak, gue bilang. Oh berarti belum punya jaket sama helm? Belum pak, gue bilang kan. Oh ya udah, gini aja, kita bantu. Jadi masnya nanti cukup bayar ongkir 10.000, nanti kita kirim via Shopee. Terus gue mikir, kok tiba-tiba bisa langsung ke Shopee terus. Tapi kan gue iya aja ya. Oh iya boleh pak gitu kan, karena sambil jalan kan nggak terlalu konsen ya. Terus ya udah, habis itu dia ngirim link di WhatsApp. Coba masnya klik link yang dikirim di WhatsApp itu. Ya udah, aku buka kan WhatsAppnya, mampir sebentar, aku buka. Ternyata itu link WhatsApp
bukan link WhatsApp, itu link yang menuju ke Shopee, dan ketahuan banget itu link buatan yang buat nipu aja udah kayak gitu kan. Jadi disuruh masukin nomor Shopee, terus masukin nomor Shopee-nya mas ya, kata dia gitu kan. Aku masukinlah nomor yang salah. Jadi nomor ini yang gue masukin itu nomor kuota internet. Jadi bukan nomor WhatsApp, bukan nomor Shopee juga. Masukin kan, terus ada nggak ininya OTP-nya? Nggak ada mas, gue bilang. Ya iya dong nggak ada, emang bukan nomor Shopee kan. Coba sekali lagi mas dimasukin, kali aja salah nomor. Enggak kok, ini bener kok, gue bilang kan, nomornya ini kok bener, 081 bla 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 gitu kan. Di sistem kita nggak gini, bukan ini nomornya mas ya. Tadi dalam hati gue, kok tiba-tiba nih orang tahu nomor Shopee gue gitu kan. Bukannya sama kayak nomor WhatsAppnya ya, dia bilang kayak gitu. Bukan pak, gue bilang. Gue bilang pak apa mas ya? Bukan mas, gue bilang ini nomornya beda kok, yang nomornya yang ini kok, gue bilang kan. Tapi nggak bisa ini ini dimasukin. Ya udah masukin aja nomor yang tadi. Gue masukin nomor yang kuota tadi kan, paket tadi. Masukin pinnya katanya. Ya udah gue masukin pin ceritanya pin Shopee, tapi nomornya gue random gitu kan. Ya emang nggak bisa. Terus gue bilang, pak gini deh, nanti aja ditelepon balik, soalnya ini lagi ada pesanan juga, orderan, jadi agak kurang fokus, mungkin nanti dicoba lagi pak. Oh ya udah mas, kalau gitu nanti kita teleponan lagi ya nih gitu deh. Untungnya nggak ketipu. Coba kalau misalnya beneran dimasukin nomor Shopee yang asli, terus dikasih pin, apa ya, dia ngapain paling ya, check outin barang-barang gue kan, nggak tahu juga, nggak mungkin juga sih. Tapi ya gitu deh, pengalaman sebentar jadi driver Maxim. Tapi sekarang kayaknya udah, ya mungkin karena belum prioritas kali ya, jadi ngerasanya kok orderannya jarang gitu kan. Kalau di request itu selalu keduluan sama yang lain. Jadi ya kayaknya udah undur udah jadi Maximnya. Nyari yang lain aja, pengen nyari kesibukan yang lain aja. Ya gitu deh cerita hari ini. Nggak tahu besok nanti mau konten kayak gimana. Moga-moga aja bisa konsisten ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan sampai berapa menit nih? 13 menit. Sampai jumpa lagi. Bye.